Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Lutfi. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yakni kompetensi dasar teks laporan hasil observasi. Namun sebelum lanjut videonya, klik subscribe ya, agar terus update informasi terbaru dari saya untuk materi atau pelajaran teks laporan hasil observasi ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Dalam memahami sebuah pengertian teks, kita harus menggunakan sebuah teknik khusus agar kita cepat memahaminya. Nah, dalam memahami pengertian teks laporan hasil observasi nanti, saya akan menerapkan sebuah teknik yang tentunya untuk mempermudah kalian memahami sebuah teks. Maka dari itu, simak videonya hingga selesai. Oke, langkah awal dalam memahami sebuah teks perlu kita gali informasi terlebih dahulu, bisa berupa pertanyaan. Seperti yang terlihat di tampilan ini. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk memahami sebuah teks. Kali ini yaitu teks laporan hasil observasi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu laporan hasil observasi? Pernahkah kalian memahami sebuah teks laporan hasil observasi? Apa itu? Jika kalian tahu, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita padukan dengan pembahasan yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian, pernahkah mendengar laporan hasil observasi? Mungkin di sini kalian pernah mendengarnya ketika berada di jenjang sebelumnya, ataukah kalian pernah mendengar dari orang lain, teman kalian, atau kalian pernah melihatnya atau membaca di internet dan lain sebagainya. Nah, silakan tulis di kolom komentar juga. Kemudian yang terakhir yaitu, mengapa dinamakan laporan hasil observasi? Kenapa? Ya. Jadi ketiga pertanyaan ini nanti sebagai bahan untuk memberikan sebuah pemahaman bagaimana pengertian dari teks laporan hasil observasi. Apa itu laporan hasil observasi? Pernahkah kalian mendengarnya? Mengapa dinamakan laporan hasil observasi? Oke, silakan tulis di kolom komentar ya, agar nanti kita padukan dengan pembahasan yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian yang kedua yaitu, saya akan menampilkan beberapa gambar yang tentunya juga bahan untuk memahami sebuah teks laporan hasil observasi. Kata kuncinya di sini, tahukah kalian? Oke, langsung kita masuk di gambar yang pertama. Nah, di sini gambar yang pertama yaitu sebuah tumbuhan yang tumbuh banyak di tanah yang subur. Biasanya ini di pedesaan banyak. Apakah nama tumbuhan ini atau tanaman ini? Ya, betul. Ini namanya kunyit. Ya, sering kita jadikan sebagai obat. Sering kita jadikan sebagai bahan tambahan untuk masak biar sedap juga. Atau dengan pengobatan untuk mengobati rasa sakit yang diderita oleh orang. Pernahkah kalian menjumpainya? Pernah ya, karena ini banyak tumbuh di pekarangan rumah, perkebunan dan lain sebagainya. Juga sering kita jumpai di pasar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu, tahukah kalian apa ini? Tumbuhan apa ini? Ya, betul. Ini yaitu tumbuhan
bunga mawar. Nah, sering kita jumpai di perkebunan juga, di tempat-tempat yang banyak ditanami bunga, pasti bunga mawar ini menjadi bunga yang pasti ada di situ. Nah, bagaimana bentuknya? Kemudian batangnya itu seperti apa? Adakah manfaatnya dan sebagainya. Kemudian, nah ini pohon apa ya? Ya, betul. Ini pohon kelapa. Sering kita jumpai ketika kita berkunjung di pantai, sering kita jumpai di perkebunan, di dataran yang eh, rendah juga sering kita jumpai di pohon kelapa. Kemudian bagaimana bentuk daunnya, berapa jumlah buahnya ketika tumbuh, kemudian berapa panjangnya. Mungkin kita belum pernah mengukurnya ya, tapi nanti dengan memahami sebuah teks laporan hasil observasi nanti harapannya kita bisa memahami apa yang pernah kita lihat, apa saja informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian yaitu buah. Nah, ini buah apa ya? Ya betul, ini buah sirsa. Nah, sering kita gunakan untuk minuman, entah itu jus atau kita makan langsung. Ya, secara fisik terlihat kulitnya hijau, ada yang kuning, kemudian ada bintik-bintik hitamnya, kemudian juga ada isinya. Kalau kita lihat ya, tentu kalian pernah melihatnya, pernah juga mungkin merasakan ketika di jus. Kemudian, nah ini apa ini? Ya, pantai. Sering kita kunjungi ketika liburan, kita rekreasi, kemudian untuk melepas penat dalam aktivitas, kita berkunjung di sini. Dan ada apa saja di sana? Kemudian ada orang yang berenang, ada orang yang berjualan, kemudian juga banyak aktivitas di pantai. Tentu kita sering mengunjunginya. Kemudian, nah ini pasti tahu semuanya ya, ini tempat ibadah orang Islam atau agama Islam, yaitu masjid. Tentu sering kita datangi, bahkan satu hari bisa kita datangi 5 kali, bahkan lebih juga. Nah, ini gambar-gambar yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, kita masuk di pembahasan inti, pembahasan yang utama yaitu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Ya, baik. Di sini tertulis teks yang menjabarkan sesuatu, hasil observasi atau pengamatan. Teks yang menjabarkan sesuatu, hasil observasi atau pengamatan. Nah, perlu saya jelaskan bahwasanya laporan hasil observasi ini adalah teks yang menjabarkan, ya, menjelaskan bisa sesuatu, hasil observasi atau pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi ini teks yang menjabarkan, teks yang mengulas sesuatu hal ya yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita cermati, kita lihat secara nyata berdasarkan hasil dari observasi atau pengamatan. Oke, lebih jelasnya yuk kita simak selanjutnya. Nanti saya berikan sebuah teknik khusus yang sudah saya siapkan tentunya untuk mempermudah kalian memahami pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, di sini sudah terlihat ada 3 kata yang saya beri garis bawah. Maksudnya apa? Gunanya untuk apa? Nah, di sini maksud dari saya beri garis bawah ini adalah untuk memberikan atau mengidentifikasi kata kunci yang bisa kita pegang, yang kita bisa pahami secara intinya agar nanti kita bisa memahami pengertian dari teks laporan hasil observasi. Oke, langsung saja kita masuk kata kunci yang pertama yaitu kata menjabarkan. Nah, mungkin ada yang masih asing atau mungkin belum pernah mendengar kata menjabarkan. Nah, di sini ada kata yang serupa.
yaitu menjelaskan, membahas, memaparkan, dan mengulas. Jadi, teks laporan hasil observasi ini teks yang menjelaskan, memberikan sebuah informasi, membahas, memaparkan, dan mengulas. Yang membahas sesuatu, memaparkan sebuah sesuatu, kemudian mengulas sesuatu. Nah, di sini kata yang serupa dengan teks laporan hasil observasi. Ya, tentu sudah kita pahami dengan baik. Kemudian apa yang sesuatu yang kita jabarkan itu apa saja? Sesuatu yang kita jelaskan di laporan hasil observasi ini apa saja? Ya, yang bisa kalian jadikan untuk laporan hasil observasi yang pertama bisa tentang tumbuhan, bunga mawar, pohon kelapa, rumput, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Kemudian hewan, bisa gajah, singa, kucing, dan lain sebagainya. Kemudian wisata, bisa pantai, kemudian tempat-tempat yang penuh pembelajaran, misalnya monumen, dan lain sebagainya. Dan lembaga, bisa lembaga pendidikan, lembaga yang lainnya, sekolah, kemudian universitas, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada benda ya, seperti meja, kursi, almari, itu bisa menjadi bahan dari laporan hasil observasi ya, yang bisa kita jelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu observasi atau pengamatan. Nah, observasi atau pengamatan adalah pandangan penglihatan secara nyata. Nah, garis besar dari teks laporan hasil observasi ini yaitu memberikan sebuah informasi berdasarkan penglihatan secara nyata. Jadi tidak memberikan sebuah informasi yang tidak nyata, bukan informasi yang sebenarnya, manipulasi, mengada-ada, bukan. Kalau kita sudah berbicara tentang laporan hasil observasi, berarti kita sudah membahas sebuah informasi berdasarkan penglihatan, berdasarkan informasi nyata, berdasarkan penglihatan kita. Jadi secara garis besar yang harus kita pahami dalam teks laporan hasil observasi yaitu pandangan penglihatan secara nyata. Apa yang kita jelaskan, apa yang kita ulas, kalau sudah lingkupnya laporan hasil observasi, berarti kita sudah harus memberikan sebuah informasi yang nyata. Ya, misalnya kita berbicara tentang wisata. Ya, ya sesuai dengan pandangan kita. Tentunya juga dengan informasi yang sebenarnya. Di sana ada apa saja, bagaimana pemandangannya, bagaimana airnya, bagaimana tempat-tempat yang mendukung dari pantai tersebut dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita jabarkan, apa yang kita jelaskan, apa yang kita bahas, apa yang kita paparkan, apa yang kita ulas itu benar-benar sesuai dengan penglihatan kita. Bukan memberikan informasi yang kita tidak pernah mengunjunginya, kita tidak pernah melihatnya, tapi kita berikan informasi itu. Ya, jadi tidak sesuai dengan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Oke ya, jelas sampai sini ya. Kata yang perlu kita pahami, kata kuncinya ada 3 yaitu menjabarkan, kemudian sesuatu, yang terakhir atau yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Oke, tentu sangat mudah untuk memahaminya dengan kita mengingat 3 kata kunci ini. Nah, nanti kalau ditanya oleh teman maupun guru, apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, ketiga kata kunci ini bisa kalian jadikan patokan, pedoman untuk kalian menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, misalnya, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang menjelaskan
objek bisa. Teks yang menjelaskan sesuatu atau teks yang menjelaskan tumbuhan bisa mengambil dari satu di antara contoh bahan dari laporan hasil observasi ini bisa kalian jadikan bahan untuk menjelaskan. Teks yang menjelaskan hewan atau tumbuhan atau wisata juga bisa. Teks yang menjelaskan sebuah objek berdasarkan hasil penglihatan bisa, berdasarkan pengamatan bisa, berdasarkan atau hasil pandangan bisa, atau sesuatu yang nyata bisa. Teks yang menjabarkan, teks yang menjelaskan sesuatu secara nyata itu juga bisa menjadi pengertian dari teks laporan hasil observasi. Intinya di sini yaitu teks yang memberikan sebuah informasi apapun itu yang bisa kita lihat dengan penglihatan secara nyata itu menjadi pengertian dari teks laporan hasil observasi. Oke, jelas ya sampai sini ya. Baik. Nah, bagaimana sudah paham? Alhamdulillah jika sudah paham. Ya, perlu kita perhatikan lagi ada 3 kata kunci yang bisa kita pahami, kita jadikan pedoman, kita jadikan acuan untuk memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Yang pertama kata menjabarkan, yang kedua kata sesuatu, yang ketiga yaitu observasi. Nah, ketiga kata kunci ini bisa kalian jadikan pedoman, acuan untuk memahami pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nanti bisa kalian olah sendiri dari ketiga kata kunci ini menjadi sebuah kalimat, sebuah pengertian yang tentunya bisa kalian pahami dengan mudah. Nah, baik. Itulah tadi pengertian dari teks laporan hasil observasi. Semoga kalian bisa mudah untuk memahaminya. Jika ada yang belum jelas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.